Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah pemrograman web 2 untuk kelas SKP 181. Untuk kelas SKP 181 ini adalah kali kedua saya bertemu dengan Anda pada semester ini. Kebetulan pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2020, jam 10:15 sampai dengan 12:15 nanti kita akan bersama-sama melaksanakan perkuliahan pemrograman web 2. Sebelumnya saya sudah pernah memberikan materi tentang pemrograman web 1 ya. Jadi tentunya ini berkelanjutan dengan pemrograman web 1 yang kemarin, dan untuk itu ada baiknya akan saya bicarakan dulu untuk tata cara mengikuti perkuliahan saya pada siang hari ini. Baiklah, yang pertama untuk masalah absensi. Jadi untuk absensi kelas SKP 181 seperti biasa melalui login di Siakat ya. Jadi sudah sesuai kesepakatan kita sebelumnya dan peraturan yang ada bahwa nanti Anda bisa login setelah ada link video. Nah, di sini diharapkan untuk absensi ini juga diperhatikan, mengingat untuk absensi itu juga ada penilaian tersendiri. Bagaimana absensi atau kehadiran Anda itu diperhitungkan dalam jumlah nilai total yang nanti akan menghasilkan nilai akhir. Nah, kemudian yang pertama setelah masalah absensi yaitu masalah tugas. Untuk tugas, mohon diperhatikan batas waktu pengumpulan tugas. Jadi meskipun ini kita laksanakan masih secara daring, secara online, harapan saya tetap untuk tugas mohon tepat waktu pada saat mengumpulkannya. Antara yang tepat waktu dengan tidak tentunya nanti akan ada perbedaan nilai. Demikian juga bagi yang tidak mengumpulkan seperti itu. Nah, berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa bagi yang masih memiliki tanggungan nilai baik untuk tugas, absen, UTS maupun UAS itu memang harus aktif melakukan koordinasi dengan dosen yang bersangkutan, dalam hal ini dengan saya sendiri, Bu Maya. Jadi harapan saya nanti kalau ada permasalahan dengan nilai, kenapa nilai yang keluar tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu segera saja dikonsultasikan. Jangan diam saja, seperti itu ya. Nah, ini terkait dengan tugas. Selain waktu, batas pengumpulannya yang harus tepat, juga sering rajin koordinasi dengan saya selaku dosen pengampu. Nah, kemudian yang ketiga mengenai ujian tengah semester dan UAS. Di sini saya minta setiap kita akan melaksanakan UTS ataupun UAS, harapannya semuanya sudah tidak memiliki tanggungan apakah itu masalah tugas ataukah absensi. Ya, demikian juga dengan UAS. Jangan sampai Anda mengikuti UAS tapi UTS-nya belum. Ya, jadi sebagai syarat untuk mengikuti ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, Anda sudah tidak memiliki semua tanggungan nilai yang biasanya akan ditampilkan pada classroom. Nah, kemudian yang keempat, untuk memudahkan komunikasi antara saya dengan Anda, maka untuk perkuliahan ini nanti akan masuk ke classroom seperti biasa, supaya Anda tidak perlu mengirimkan email baru kepada saya ya, karena kalau saya membuat kelas baru berarti Anda harus email lagi. Maka untuk kemudahan komunikasi ini saya masih buka kelas yang kemarin, classroom yang kemarin. Jadi nama-nama Anda sudah terdata di sini dan saya tinggal menambahkan tugas ataupun kolom-kolom baru sesuai tanggal yang saya sesuaikan dengan perkuliahan pemrograman web 2 yang sekarang.
Ya, jadi untuk kemudahan komunikasi perkuliahan ini supaya antara Anda dengan saya itu lebih mudah kalau ada koordinasi nilai, tugas dan lain-lain, maka untuk Classroom saya masih menggunakan Classroom yang lama sehingga Anda tidak perlu mengirimkan email baru kalau saya membuka Classroom baru. Nah, kemudian yang berikutnya nanti semua nilai baik dari tugas ataupun responsi yang saya berikan itu akan ditampilkan di sini sesuai dengan tanggalnya. Kira-kira seperti itu ya yang bisa saya uraikan pada pengantar untuk siang hari ini, karena ini kita baru pertemuan yang pertama untuk pemrograman web 2 kelas SKP 181. Selain itu untuk komunikasi yang lain seperti biasa masih menggunakan WA group, kita masih menggunakan WA group yang lama, tidak perlu dihapus ya untuk komunikasi perkuliahan yang ini. Kemudian yang kedua juga bisa japri langsung kepada saya seandainya Anda menemukan kesulitan ketika sedang melaksanakan atau mempelajari atau membuat tugas tentang pemrograman web 2 ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar dan tata cara mengikuti perkuliahan pemrograman web 2 secara online yang saya ampu. Nah, untuk berikutnya pada siang hari ini saya akan memberikan materi yang sebetulnya masih ada keterkaitan dengan materi pada pemrograman web 1. Ya, jadi harapannya yang materi-materi kemarin itu jangan sampai hilang atau sudah dihapus ya. Nah, di sini saya mungkin akan sedikit mereview tentang masalah navigasi. Ya, jadi untuk siang hari ini saya akan menjelaskan kembali untuk masalah navigasi, di mana nanti untuk pertemuan perdana ini nanti ada sedikit kuis yang bisa Anda jawab ya di link YouTube channel. Nah, kemudian nanti itu ada nilainya juga langsung. Kemudian untuk tugas utama saya minta nanti Anda juga ada tambahan untuk tugas praktikum ya. Jadi harapannya tolong diperhatikan video materi pada siang hari ini terkait dengan tugas-tugas yang saya berikan pada akhir perkuliahan siang hari ini. Baiklah, untuk PPT atau PowerPoint, mungkin saya akan mengulas sedikit tentang tujuan umum perkuliahan pemrograman web ya yang kita pelajari pada siang hari ini. Tujuan umumnya adalah diharapkan mahasiswa mampu untuk melakukan rancang bangun aplikasi berbasis web pada berbagai jenis proyek di berbagai kegiatan, pekerjaan, ataupun bisnis menggunakan perangkat lunak atau software web, metode, teknik-teknik, algoritma atau logika pemrograman, dan alat bantu atau hardware tertentu untuk implementasi berikut pendokumentasiannya. Nah, maksud dari tujuan umum nanti, Anda diharapkan sudah bisa merancang sendiri sebuah proyek web, ya, di mana proyek web ini mungkin bisa Anda terapkan di bidang pendidikan, di bidang bisnis, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, ya, banyak sekali di sini. Jadi kita bisa membuat aplikasi berbasis web ini nanti harapannya bisa diimplementasikan untuk berbagai bidang kehidupan yang ada di sekitar atau lingkungan kita. Nah, berikutnya di sini ada tujuan khususnya, jadi mahasiswa mampu memahami konsep bahasa pemrograman berbasis web, dalam hal ini adalah ASP yang kita pelajari, kemudian menyusun desain pembuatan web dan membuat aplikasi berbasis web dengan database. Nah, tentunya harapan kita dengan adanya database ini bisa menambah optimalisasi daripada aplikasi web yang dibuat oleh mahasiswa.
Itu tadi adalah tujuan umum dan tujuan khusus kenapa kita perlu mempelajari pemrograman web. Nah, berikutnya untuk media pembelajaran di sini bisa melalui lewat link Siakat online, kemudian lewat Google Classroom. Tadi sudah kita buat ketentuan di awal, Classroom-nya menggunakan Classroom lama ya. Kemudian lewat WA grup kelas untuk komunikasi, termasuk juga japri langsung kepada saya seandainya ada permasalahan dengan mata kuliah pemrograman web 2. Nah, ini berbagai media pembelajaran yang bisa dipergunakan untuk mengikuti perkuliahan pemrograman web 2. Nah, berikutnya kita masuk langsung ke PPT tentang navigasi. Ya, jadi ini sekaligus mengingatkan kembali kepada Anda yang mungkin kemarin sudah libur cukup lama ya, di mana ini kita menyambungkan kembali materi sebelumnya dengan perkuliahan aplikasi web 2 yang sekarang. Nah, kemudian di sini kita membahas tentang tema navigasi. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk tema navigasi ini? Yang pertama adalah database, di mana untuk database yang kita pergunakan masih menggunakan Microsoft Access ya, dengan berbagai versinya. Kemudian Anda buat database terlebih dahulu, setelah itu silahkan bikin tabelnya, silahkan diisi ya, silahkan diisi. Nah, kemudian setelah diisi 2 atau 3 record, nanti ditutup kembali, di close untuk database-nya. Kemudian yang kedua, menyiapkan script. Nah, untuk script ini boleh Anda ketik atau Anda copy dari worksheet. Ingat, editor apapun yang Anda pakai tidak ada masalah, tetapi perlu diperhatikan bahwa setiap kita melakukan pengkopian dari worksheet ke editor program, itu terkadang ada beberapa perintah program yang ketika dipastekan itu berubah menjadi teks. Nah, padahal beberapa perintah itu punya fungsi. Nah, ini akan mengakibatkan terjadinya error atau program Anda tidak akan berjalan. Nah, makanya untuk script ini memang perlu dipersiapkan dengan benar, harus teliti sekali lagi ketika Anda membuat, dan jangan lupa karena kita belajarnya itu menggunakan ASP ya disimpan dengan versi .asp. Nah, berikutnya yang ketiga yaitu web browser. Untuk web browser tidak ada ketentuan browser apakah yang harus Anda pergunakan. Jadi bebas ya di sini. Kemudian yang keempat adalah web server. Untuk web server kita menggunakan BB Web. Diperhatikan pada saat kita melakukan setting untuk BB Web ini jangan sampai terjadi crash ya. Jadi harus dicek apakah ada web server lain yang sedang aktif di saat yang bersamaan pada komputer Anda. Jika ada, tolong dinonaktifkan terlebih dahulu. Ya. Nah, kemudian satu lagi karena pada episode perkuliahan yang kedua ini kita sudah mulai menggunakan database, tolong dimasukkan file adovbs.ing. Seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah tampilan pembuatan database beserta tabel ya. Di sini ada data KRY untuk nama database-nya, kemudian karyawan untuk nama tabelnya, kemudian di sini diisi contohnya beberapa record ya, ada kurang lebih 6 data yang diisikan. Nah, kemudian kita langsung masuk ke penjelasan program. Di sini file path server.maped alamat MDP. Kalau kita lihat dari potongan paragraf program yang saya ambil ini, intinya di sini ada 3 hal ya. Jadi yang pertama itu adalah menunjukkan lokasi penyimpanan database. Nanti namanya harus sama dengan database yang di depan ya. Misalkan tadi contohnya data KRY, berarti di sini namanya jadi ganti data KRY. Huruf besar kecilnya pun juga tolong diperhatikan, jangan sampai
tidak teliti ya. Jadi yang di sini huruf kecil, yang diaksesnya huruf besar. Itu harus sama. Karena di sini mulai ada masalah antara huruf besar dan kecil. Kemudian seandainya Anda tidak meletakkan jadi satu database tersebut dengan file ASP, maka tentukan posisi letaknya di sini secara detail. Contohnya f.2/asp/alamat.mdb seperti itu. Tapi kalau Anda letakkan menjadi satu dengan script, dengan web servernya, kemudian dengan file Adobe BS.inc ya, itu nanti berarti Anda tinggal menuliskan seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah setting untuk object connection. Ya, jadi di sini karena kita menggunakan database, kita menggunakan script yang berbeda, maka di sini harus ada koneksi antara database dengan script tersebut, supaya ketika kita melakukan saving atau mungkin menampilkan data dari akses tadi, misalkan database tadi itu bisa nyambung seperti itu dan tampil di browser. Nah, di sini terjadi proses koneksi dengan AdoDB connection. Kemudian di open, setelah itu kemudian jangan lupa kita masukkan perintah query. Nah, untuk perintah query karena ini navigasi sifatnya terkait dengan tampilan data, maka kita menggunakan perintah select. Ya. Nah, kemudian jangan lupa satu lagi adalah setting untuk RS. RS ini adalah record set terkait dengan database-nya, yaitu ini. Ya, record-record yang tersimpan di sini. Jadi kalau kita sudah mulai menggunakan program yang berbasis database di sini, maka RS ini akan selalu dipakai. Jadi intinya ada 3 ya. Satu, menunjukkan lokasi penyimpanan database, yang kedua perintah query, dan yang ketiga adalah proses setting untuk RS atau record setnya. Nah, kemudian penjelasan baris program yang berikutnya di sini ada fungsi if ya. Di sini if-nya ini untuk menguji apakah halaman itu kosong atau tidak. Jika halaman itu kosong, maka diisi dengan angka 1. Ya, jadi halaman pertama itu 1 tulisannya. HLM sama dengan 1 seperti itu. Nah, kemudian fungsi halaman di sini ini ada request.queryString HLM and if. Jadi kalau dia itu kosong, maka langsung diisi dengan angka 1 HLM-nya. Tetapi dia juga bisa diganti dengan halaman sama dengan 2, halaman sama dengan 3, dan seterusnya sesuai dengan request. Nah, request-nya tadi tentunya melihat pada efek data yang ditampilkan di tabel bawahnya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada perintah rs.pagesize sama dengan 3. Nah, Anda perhatikan ini adalah tempat untuk mengatur banyaknya record yang tampil per halaman. Nah, di sini kalau dibikin sama dengan 3, berarti nanti per halaman itu tampilnya 33, seperti itu. Kalau Anda kepingin diganti menjadi 5, ya tinggal diganti saja. Jadi bagian ini yang bisa diganti itu adalah angka yang ada di sini. Nah, di sini kalau kita kaitkan dengan jumlah halaman tadi, ini terkait dengan page size-nya. Jadi misalkan saya tadi punya data sebanyak 6. Kalau saya bikin 33 per halaman, berarti saya punya 2 halaman. Ya. Kalau misalkan saya bikin per halamannya tampilnya 5, saya tetap punya 2 halaman. Dengan catatan halaman pertama isinya 5, halaman kedua isinya 2, seperti itu. Nah, saya kira ini untuk mahasiswa SKP 18.1 sudah mulai mengingat kembali ya tentang materi navigasi ini. Nah, di sini jadi halaman ini terkait untuk jumlah tampilannya nanti dengan jumlah record yang disetting per halaman untuk tampilnya. Nah, berikutnya ada rs.absolutepage sama dengan HLM. Sekarang adalah halaman ke titik 2. Nah, jadi di sini untuk halaman ke-nya itu mengikuti dari jumlah settingan record yang ditampilkan per halaman dan yang aktif saat itu. Ya, kalau kita sedang menunjuk pada RS atau record yang kelima, misalkan
dan saya masih berada di halaman 1 karena mintanya 55 misalkannya. Tapi kalau mintanya 33 berarti saya berada di halaman yang kedua. Nah, untuk jumlah total halaman menggunakan rumus rs.pagecount. Nah, jumlah total halaman ini juga mengikuti dari page size-nya. Seperti yang saya bilang tadi, misalkan saya punya 6 record, saya setting 33, berarti saya punya 2 halaman. Saya punya 6 record, saya setting 55, berarti saya tetap punya 2 halaman. Dengan catatan, halaman pertama isinya 5, halaman kedua isinya 1. Karena 6. Ya, 6 record saja tadi. Nah, ini untuk page count dan page size. Jadi intinya pada bait program yang saya capture ini, itu ada 2 di jumlah record per halaman dan jumlah total halaman dengan perintah rs.pagesize dan rs.pagecount. Nah, berikutnya ini mulai masuk ke media untuk menampilkan hasil database-nya tadi. Di sini kalau kita lihat menggunakan tabel ya, ini kita lihat masih menuliskan judul kolom untuk per tabelnya. Nah, berikutnya di bagian ini mulai menampilkan datanya, ada RS0, RS1, 2, 3. Itu mengikuti dari field yang ada di sini. Jadi nama itu untuk RS0, alamat RS1, telepon RS2, dan email RS3. Kenapa dimulai dari 0? Karena indeks ASP dimulai dari 0. Seperti itu ya. Nah, jadi di bagian ini proses untuk mulai menampilkan data dari database ke browser dengan menggunakan RS. Berikutnya pengujian untuk keluar dari program dengan perintah if rs.eof then exit for and leave. Ya. Nah, kemudian ini untuk mengatur tampilan window supaya lebih rapi, lebih cantik ya, dengan perintah seperti ini. Nah, mulai di sini masuk ke tombol navigasi yang menjadi inti dari tema yang kita bicarakan pada pengantar siang hari ini. Jadi untuk previews itu intinya rumus HLN-1. Ya, karena previews itu sebelumnya. Misalkan saya berada di halaman 2, 2 dikurangi 1, saya masih bisa bergerak ke halaman 1. Itu untuk previews. Nah, di sini dibuat dalam tulisan press seperti ini. Ya. Nah, kemudian di sini karena dibikin seperti ini, maka dia bisa di-link. Dan berikutnya untuk tombol navigasi next itu menggunakan rumus HLN plus 1. Kalau next kan tambah dengan 1, seperti itu ya. Jadi berkurang dengan 1 untuk previews, bertambah dengan 1 itu untuk navigasi next. Nah, kemudian jangan lupa di sini ada tampilan untuk efek report di bagian bawah dan ini sifatnya optional, bisa dipakai dan bisa juga tidak ya. Nah, kalau ditampilkan itu hasilnya seperti ini. Kalau kita perhatikan, ini adalah judul header yang paling atas. Sekarang adalah halaman kedua. Nah, angka 2 ini nanti muncul sesuai dengan yang aktif saat ini. Ya, jumlah total halaman juga muncul otomatis dan ini tidak bisa diubah ya. Ini sifatnya permanen sesuai rumus. Nah, kemudian untuk navigasinya sendiri ini ada 2 model, yang satu bentuk teks, satunya bentuk angka. Nah, kalau kita berada di halaman 2, karena tidak ada halaman lagi yang lain, maka 2 ini nanti bold ya, tampil agak tebal dan nextnya tidak ada underline-nya di sini. Sedangkan preview sama angka satunya masih ada link di bawahnya, underline-nya. Ini menunjukkan kalau aktif dan bisa diklik ya. Begitu juga kalau nanti pref dan 1 ini sudah saya klik, gantian 2 sama next yang ada underline-nya. Jadi setiap ada underline itu berarti navigasi tadi akan aktif. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari tema pada siang hari ini mengenai pengantar dari
pemrograman web 2 ini memang saya sampaikan materi review dari navigasi ya, karena ini merupakan materi yang cukup penting, nanti akan kita pakai kembali. Nah, terkait dengan materi navigasi tadi, ada tugas pengantar untuk SKP 18.1 di sini ya, tuliskan dulu. Jadi untuk tugasnya saya minta Anda membuat sebuah menu utama, kemudian nanti lingkan yang pertama itu adalah file navigasi ini ya. Jadi kalau yang kemarin sudah pernah membuat sih tinggal dipercantik saja. Nanti kalau sudah misalkan saya sudah minta untuk ditampilkan, baru ditampilkan. Jadi ini untuk latihan di rumah, saya minta untuk kelas SKP 18.1 untuk menyiapkan ya menu utama ya, menu utama. Nah, di sini untuk menu utamanya belum diberi nama dulu, yang penting masih all ya, tapi saya minta Anda sudah membuat satu link, yaitu link navigasi seperti itu. Nah, dan langsung ke link latihannya ya, dan langsung bisa dijalankan seperti itu. Nah, nanti untuk hasil dari menu utama dan navigasi ini tolong di capture, di PDF-kan, kemudian dikirimkan ke Classroom seperti biasa ya. Nah, ini saya berikan waktu untuk 1 minggu ini, sehingga nanti pada pertemuan berikutnya minggu depan itu saya minta sudah bisa saya lihat hasil tugas yang saya berikan pada siang hari ini. Nah, berikutnya jangan lupa pada akhir perkuliahan seperti biasa ini ada kuis yang bisa dijawab. Untuk menjawab kuis nanti diperhatikan menjawabnya di link YouTube channel ya, di link YouTube channel. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Seandainya Anda memperhatikan materi yang saya berikan dari awal sampai akhir pasti bisa menjawab. Yang pertama, sebutkan nama database dan tabel yang digunakan pada latihan kali ini. Yang kedua, sebutkan jenis navigasi yang digunakan pada latihan kali ini. Ada berapa tadi navigasi yang saya jelaskan? Yang terakhir, bagaimana contoh potongan skrip navigasi? Saya hanya minta contoh kecil saja ya, jadi tidak usah panjang-panjang membuat skripnya. Anda berikan salah satu contoh skrip yang menunjukkan navigasi itu di mana, kemudian diketik di komentar yang ada di YouTube channel. Nah, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk pengantar pemrograman web 2 kali ini. Harapan saya baik dari tugas maupun kuis nanti bisa langsung dikerjakan oleh mahasiswa SKP 18.1. Saya simpulkan untuk perkuliahan pada siang hari ini, jadi tema yang kita bahas adalah masalah navigasi. Nah, untuk navigasi yang kita bahas tadi itu kebetulan ada 2 jenis ya. Jadi yang satu menggunakan teks, satunya lagi menggunakan angka. Dan masing-masing sudah ada rumusnya sendiri-sendiri di situ. Kemudian yang perlu diperhatikan pada navigasi ini adalah penentuan jumlah rekod atau data per halaman. Itu tadi sudah disebutkan rumusnya ya, bagaimana cara mengatur tampilan rekod per halamannya yang otomatis akan mempengaruhi jumlah halamannya ya. Nah, itu tadi kesimpulan yang bisa saya berikan pada perkuliahan siang hari ini. Nah, berikutnya jangan lupa ada 2 hal yang harus Anda kerjakan. Yang pertama yaitu kuis dulu. Jadi setelah selesai menonton video materi ini, jawablah kuisnya di YouTube channel yang nanti linknya akan saya berikan. Ada 3 pertanyaan, silahkan diketikkan di kolom komentar. Nah, kemudian yang kedua, silahkan Anda siapkan untuk latihan di rumah
menu utama yang langsung link ke navigasi. Nanti hasilnya di capture, dibuat PDF, kemudian dikirimkan ke Classroom. Ya, jadi untuk batas waktunya, misalkan nanti ada yang bertanya, ya jangan sampai kita ketemu lagi. Berarti paling tidak hari Senin itu sudah kumpul semua. Senin depan itu sekitar tanggal 20 ya. Sekitar tanggal 20 Senin depan itu nanti sudah harus dikumpulkan. Karena nanti untuk hari Selasanya itu bisa saya lakukan review untuk tugas yang Anda kumpulkan. Kira-kira seperti itu dulu yang saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.